Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih tetap dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul dengan keluarga, semuanya sehat. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak pernah lupa pula, bagi yang belum subscribe, silahkan ketik like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Anak-anakku, hari ini kita masuk di tema 1, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang kalimat perintah. Nah, tentunya tidak asing bagi kalian apa yang dimaksud dengan kalimat perintah. Dan ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat perintah? Mungkin anak-anakku di sini sudah mengetahui apa itu kalimat perintah. Jadi, kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah, menyuruh, atau meminta seseorang untuk mengerjakan sesuatu sesuai keinginan penuturnya. Jadi, ketika kita meminta seseorang untuk mengerjakan sesuatu, ketika kita memerintah, ketika kita menyuruh, berarti dengan secara tidak langsung kalian sudah pernah menggunakan kalimat perintah. Jadi itulah yang dimaksud dengan kalimat perintah. Jadi dalam bahasa Jawanya itu akon, ngongkon, ya, seperti itu. Jadi itulah kalimat perintah. Nah, ciri-ciri kalimat perintah itu, jadi kita tidak sembarangan membuat kalimat perintah. Jadi kalimat perintah itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan akhiran lah atau kan. Contohnya di sini, buanglah. Misalnya, buanglah sampah di tempat sampah. Nah, berarti itu termasuk kalimat perintah. Misalnya, tutuplah pintu itu. Nah, itu kalimat perintah. Kemudian, bacalah bukumu. Nah, itu sudah menggunakan kalimat perintah. Jadi, ini yang berakhiran lah semuanya ya di sini. Berakhiran kan juga bisa. Berakhiran kan, misalnya, bersihkan lantai itu. Nah, kemudian, hidupkan kipas itu. Bisa, itu termasuk kalimat perintah. Nah, ciri yang kedua, akhir kalimat menggunakan tanda seru. Coba kalian lihat, ada tanda seperti pentung, ya, seperti huruf I kebalik, itu namanya tanda seru. Jadi ketika kita membuat kalimat perintah, jangan lupa di bagian terakhirnya, belakangnya itu ada tanda seru atau tanda pentung. Jangan lupa, itu adalah ciri-ciri dari kalimat perintah. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat yang sopan. Ketika kita memerintah seseorang, ya, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, maka usahakan menggunakan kalimat yang sopan agar orang yang kita suruh itu pun tidak tersinggung, ya. Seperti itu. Jadi ini adalah 3 ciri-ciri kalimat perintah. Nanti kalau kalian membuat kalimat perintah, caranya seperti itu. Kemudian di sini membuat kalimat perintah di lingkungan sekolah, ya. Kalimat perintah sering diucapkan pada kegiatan di sekolah. Coba kalian perhatikan yang dilakukan oleh Pak Guru dalam gambar ini. Lakukan upacara bendera dengan tertib. Nah, yang dikatakan Pak Guru di sini itu sudah termasuk kalimat perintah. Kok bisa? Nah, coba kalian perhatikan kalimat
lakukan. Nah, ini sudah berakhiran kan. Kemudian tidak lupa dia menambahi tanda seru di belakang sini. Nah, itu sudah termasuk kalimat perintah. Ya. Kemudian yang kedua, luruskan barisan. Nah, luruskan, berakhiran kan, kemudian tidak lupa tanda serunya juga. Nah, yang dikatakan Pak Guru dua-duanya ini itu sudah termasuk kalimat perintah. Simpel kan untuk membuat kalimat perintah? Tidak ada yang susah. Kemudian contoh selanjutnya. Nah, masih bersama Pak Guru ini lagi. Sebelum ujian, simpanlah buku catatan di dalam tas. Nah, kenapa ini termasuk kalimat perintah? Karena lihatlah ini, simpanlah, berakhiran lah, kemudian diikuti tanda seru. Berarti itu termasuk kalimat perintah. Ya kan? Berarti Pak Guru ini memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyimpan buku catatan di dalam tas. Ketika Pak Guru sudah memberikan perintah seperti ini, maka anak-anak menjawabnya, baik Pak Guru. Karena apa? Ketika ujian, kita itu tidak boleh mencontek, tidak boleh melihat buku, apalagi melirik pekerjaan teman yang ada di sampingnya. Oke? Kemudian, nah, sekarang yang dilakukan Bu Guru ini, Beni, tolong bantulah Ibu membawa kertas tugas ini ke ruang guru. Nah, ini sudah termasuk kalimat perintah. Karena apa? Di sini lihat. Untuk memperhalus kalimat perintahnya, Bu Guru itu memberi kata tolong. Ini bagus sekali. Jadi, ketika meminta tolong kepada orang lain, ya, memerintah akan lebih bagus kalau kita memakai kata tolong. Tolong bantulah. Nah, berakhiranlah kan? Ibu membawa kertas tugas ini ke ruang guru. Tidak lupa tanda pentungnya, tanda serunya. Jangan lupa nanti kalau membuat kalimat perintah diakhiri tanda seru. Kemudian dijawab oleh Beni, baik Bu. Nah, jadi tidak menolak permintaannya Bu Guru. Kemudian ini ketika olahraga. Oke, nanti kalau kalian sudah sekolah melakukan kegiatan olahraga seperti ini, maka biasanya seorang guru olahraga ketika mengajak anak-anaknya olahraga seperti ini pasti akan ada kalimat perintahnya. Contohnya, ikutilah gerakan Bapak ya. Nah, ikutilah diakhiri kalimat kata lah, kemudian tanda pentungnya di belakang. Nah, berarti si Pak Guru mengajak anak-anak untuk mengikuti setiap gerakan yang dilakukan oleh Pak Guru. Ya kan? Dan yang dijawab oleh anak-anak harusnya, baik Pak Guru. Nah, diikuti. Seperti itu. Jadi, itulah contoh-contoh bagaimana cara membuat kalimat perintah. Sebenarnya kalimat perintah ini pasti kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, cuman kita tidak terasa kalau kita sudah menggunakan kalimat perintah itu, ya kan? Nah, nanti ketika kalian membuat contohnya, maka akan terasa gampang karena sudah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya anak-anakku? Itulah yang dimaksud dengan kalimat perintah, diakhiri dengan kata lah dan kan, dan jangan lupa dengan tanda serunya. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Silahkan kerjakan LKS halaman 67 sampai 68, Romawi 1 sampai 3. Dikerjakan di LKS saja, kemudian difoto, kemudian dikirim WA Japri ke Ustazah. Ustazah akan mengecek bagaimana pekerjaanmu, apakah kalian sudah paham benar apa itu kalimat perintah, dan Ustazah harap semuanya mengumpulkan tugas yang Ustazah berikan pada hari ini, ya, supaya nanti tugasmu tidak menumpuk dan kemudian tentunya nilai kalian juga tidak bolong, ya, iman-iman.
Terima kasih bagi Ananda yang sudah rajin mengerjakan tugas yang Ustazah berikan. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan berguna untuk kalian semuanya dan kalian paham dengan apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Dan sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.